Oke, selamat sore semuanya buat teman-teman yang nonton. Nah, teman-teman yang nonton lewat rekaman ya, slide yang paling atas ini sudah kita bahas. 4, 3, 2, 1, stay focused and stay tuned. Tapi ini tadi kita nonton bareng. Jadi teman-teman yang nonton dengan rekaman, ini bisa teman-teman tonton di YouTube ya. Sebaiknya nonton ini dulu, pembahasan ini dulu, baru nonton yang rekaman. Yang rekaman pembahasan saham. Jadi biar nyambung ya, biar nyambung ceritanya, biar nyambung, biar ngecut. Biar nggak bingung urut-urutan ceritanya, biar tahu, jadi enak nanti memahami kondisinya, enak. Tahu, oh ternyata ini toh gitu. Oke, tadi kan sampai sini ya. Nah, disclaimer-nya pertama adalah sekali lagi, walaupun ini webinar, walaupun saya share informasinya juga saya pastikan bagus karena ini juga yang saya pakai informasi yang sama, dipakai teman-teman di IC juga, pokoknya semua pakai informasi yang sama. Tapi itu pun bukan merupakan rekomendasi beli atau jual ya. Jadi teman-teman kalau beli atau jual tetap diatur sendiri. Jadi gini teman-teman, di saham itu yang dibelikan itu aja ya. Saham batu bara tuh ya ada ITMG, PTBA, Adaro misal. Sahamnya ya itu aja. Tapi anehnya ada orang beli saham, misal beli saham Adaro, ada yang rugi, ada yang loss kan begitu kan. Jadi sebenarnya emiten itu atau saham itu ya, nama saham itu hanya part of perjalanan investasi teman-teman saja. Ya, perjalanan investasi teman-teman saja, bahwa satu hal penting yang menentukan teman-teman berhasil atau enggak itu ya mental teman-teman, psikologi teman-teman, mengendalikan fears, mengendalikan greed, itu yang paling penting sebenarnya itu. Nah, jadi itu disclaimer yang perlu saya sampaikan ya. Jadi saya share sesuatu tapi semuanya risikonya tetap teman-teman yang bertanggung jawab, kira-kira begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, saham super jangan diartikan saham super langsung naik 100%, langsung arah terus tiap hari, nggak begitu. Ya, saham super tuh maksud saya ini adalah saham yang punya potensi bagus, saham yang sudah didukung dengan fundamental bisnisnya bagus, saham yang manajemennya bagus, saham yang outlook-nya ke depan bagus. Kira-kira begitu. Bahwa naiknya berapa, harusnya naiknya juga bagus gitu loh, sesuai dengan tren yang sekarang berjalan. Buat teman-teman pemula mungkin nonton video saya yang RI, saya cuan berkali-kali lipat. Terus saya coba trading ya, dari uang 20 juta sekarang menjadi 100 sekian juta itu, sampai sebulan setengah. Itu sebenarnya itu nggak bagus teman-teman. Saya sampaikan itu nggak bagus. Itu pun saya pakai uang hanya 0,0 sekian persen dari keseluruhan uang saya. Uang saya yang gede, yang saya benar-benar serius saya manage tuh nggak sampai segitunya. Nggak sampai anjlok-anjlokan begitu, nggak. Itu saya iseng aja uang 20 juta tuh, karena itu ceritanya teman-teman. Saya itu saya itu ada dalam tanda kutip saya debat lah gitu dengan seorang trader senior. Saya bilang bahwa kalau jalankan uang kecil tuh mudah, dia ngeyel, enggak lah, sama uang kecil uang gede, saya bilangin enggak. Manage uang gede tuh lebih susah, saya sampaikan begitu. Akhirnya saya coba, saya sengaja nyoba, terus hasilnya saya kasih dia nih loh. Jadi uang kecil tuh di bursa saham tuh sebenarnya lebih enak karena pilihan sahamnya lebih gampang, lebih cepat keluar masuk segala macam yang pernah saya bahas di video saya. Tapi teman-teman, itu alasan saya trading. Kenapa trading? Nah, yang model-model saya kayak gitu buat teman-teman pemula jangan ditiru. Itu nggak bagus. Teman-teman pemula itu misal modal 10 juta. 10 juta Januari masuk, Desember uang teman-teman menjadi 135 juta atau 140 juta. Itu udah top Marco top ya, udah top banget, udah TOPBG itu udah jos lah itu. 10 juta menjadi 14 juta, 10 juta menjadi 14 juta. Pokoknya gain 40% setahun itu udah top. Orang terkaya di dunia gainnya nggak sampai segitu selama setahun. All Porto ya, keseluruhan Porto. Jadi kalau saya bilang saham super, itu kalau naiknya setahun itu naik 50%, itu memang sudah super beneran. Jadi bagaimanapun juga teman-teman kalau mau, gini aja ya semua itu sudah saya praktekkan. Dan saya sampaikan dengan tegas ya, saya juga jujur memang apa adanya. Saya tuh udah financial freedom lah, istilahnya cuman semua yang pengen saya beli itu kira-kira saya bisa gitu ya. Maksudnya sandang, pangan, papan, kendaraan semuanya saya bisa. Anak-anak sekolah semuanya bisa. Benar-benar financial freedom, mau di rumah pun bisa.
Itu dengan apa? Itu juga dengan yang cuma setahun dapat 30-40 aja sebenarnya bisa. Jadi maksud saya dengan seperti itu aja tuh sudah bisa. Jadi kalau teman-teman ngejar yang harus dapat arah-arah itu nanti saya khawatirnya rusak. Teman-teman malah profit enggak, hancur, babak belur iya, bonyok iya gitu. Nah, kalau teman-teman mindsetnya benar, mengatur ini benar, maka teman-teman bisa menghasilkan hasil yang lebih bagus juga, kira-kira begitu. Saya lanjutkan ya. Nah, jadi kira-kira begitu. Pokoknya itu disclaimer-nya, mentalnya harus benar supaya berhasil. Sekarang saya lanjutkan ke sini. Ini sebenarnya nih sahamnya saham mainstream, saham yang semua orang tahu, tapi ada sesuatu menarik di situ ya. Ada hal yang sangat menarik yang saya belum menemukan sih, ada orang yang menghitung itu potensinya begini-begini, belum tahu. Kayaknya sih memang belum banyak yang tahu. Karena belum banyak yang tahu, dan ini saya anggap masih early ya, saya share ke teman-teman, kira-kira begitu. Oke, mumpung saya ingat ya. Satu lagi, saham yang saya sebut ini saya memang sudah masuk. Tadi saya bilang saya sudah masuk, tapi saya average up. Jadi harga average saya itu juga nggak bawah-bawah banget. Jadi ini kira-kira teman-teman jangan berpikir ini dalam rangka pom-pom supaya sahamnya naik, supaya saya bisa jualan. Nggak, karena target saya di atas. Target saya masih jauh. Mungkin teman-teman yang ikut webinar ini targetnya kalau ngikutin saya pun mungkin nggak berani. Mungkin nanti teman-teman udah dapat 20%, 30% cuan, terserah ya. Jadi kira-kira memang ini masih state-nya masih early dan potensi up-nya masih tinggi. Oke, poinnya ini ya, harus pilih komoditi terbaik supaya tepat pilih saham terbaik. Karena hari ini kita pilih komoditi. Jadi dari komoditi itu, semua komoditi baik ya. Tadi saya sampaikan peluangnya semuanya baik, tapi kita pilih mana yang terbaik. Ya, mana yang terbaik. Oke, sebelum berlanjut, data-data yang saya gunakan untuk pembahasan ini, untuk pembahasan next, ya, setelah slide ini, saya dapatkan dari sumber-sumber ini. Ya, saya dapatkan dari sumber-sumber ini, jadi kira-kira itu bukan data saya ngarang lah gitu ya. Jadi semua yang termasuk yang video yang tadi, yang sebelum kita tonton itu, semua ada sumber datanya, bukan karangan saya. Karena saya juga bukan ekonom, tapi saya adalah big data enthusiast, saya suka kumpulin data, saya suka cari data, dan saya suka analisa data. Ya, ini juga based on data. Oke, nah ini gambar apa nih teman-teman? Ini gambar, pokoknya ini kira-kira situasi kota-kota di dunia lah ya. Pada waktu tahun 1900, waktu itu sudah ada mobil ya. Ini mobil apa nih? Kendaraan lah ya. Artinya transportasi untuk masyarakat. Waktu itu ini menggunakan kuda ya. Yang perlu dilihat di sini, cuman pada waktu itu kameranya masih black white, jadi kita nggak bisa melihat keindahannya. Tapi poinnya di sini nih udaranya bersih banget, bersih sekali, kira-kira begitu ya. Terus masuk ke 1913, mulai ada mobil ya, di sebelah mobil ini pakai mesin berbahan bakar. Ini juga udaranya masih oke ya, masih bersih sekali, kira-kira begitu. Terus 2015, nah ini di Shanghai. 2015 di Shanghai udaranya sudah gila ya, udah pekat banget. Ini udah ya polusi udaranya udah tinggi ya. Nah, ini tahun 2015 di Shanghai. Jadi itu yang terjadi di dunia ini, kondisinya seperti inilah. Dunia kondisinya seperti ini. Nah, apa yang mau saya bahas? Yang mau saya bahas adalah electric vehicle. Sebelum saya mau bahas sahamnya, saya bahas dulu pendalamannya. Jadi komoditi yang saya pilih adalah nikel. Terkait dengan electric vehicles, tadi kan saya cuma bahas sekilas ya. Sekarang saya mau tambahkan lagi pembahasannya sebelum ke sahamnya. Ya, ada beberapa penggerak yang kontribusi penggerak ya, faktor-faktor penggerak untuk mendorong electric vehicle itu. Apa sih sebenarnya penggeraknya? Ya sebenarnya ini tadi ya, kondisinya sudah seperti ini ya, dunia tuh sudah polusinya sudah seperti ini.
Teman-teman kalau lihat teman-teman yang di Jakarta, kalau lihat langit Jakarta itu dulu ya, sebelum ada COVID, semenjak COVID ini lumayan bersih. Tapi dulu teman-teman kalau di Jakarta, teman-teman tidak akan pernah mendapatkan langit Jakarta tuh membiru cerah, tidak akan pernah dapat. Kalau teman-teman ke luar kota, apalagi di luar Jawa ya, itu langitnya indah banget, bersih, clean. Kalau di Jakarta nggak pernah, selalu pekat hitam. Kecuali setelah ada COVID itu polusinya begitu. Ya. Jadi penggeraknya apa? Pertama ini ya, tightening of emission regulation. Jadi regulasi di seluruh dunia tentang emisi itu menjadi lebih ketat dan ketat. Ya. Saya nggak tahu di Indonesia, tapi negara-negara berkembang untuk masalah emisi udara, dia biasanya kecenderungannya proses ratifikasinya tidak sekencang negara-negara maju ya. Setiap ada konvensi internasional terkait polusi, pasti ya mereka ratifikasinya itu terakhir-terakhir lah. Ratifikasi itu apa ya? Ratifikasi itu mengambil hasil konvensi internasional untuk diterapkan di negara tertentu, dijadikan undang-undang atau peraturan, itu namanya meratifikasi. Oke, terus yang selanjutnya adalah larangan, bukan larangan ya, ini aturan-aturan juga sebenarnya, atau peraturan-peraturan yang ketat ya, on internal combustion engine. Jadi di mesin-mesin pembakaran otomotif yang sekarang itu aturannya makin banyak, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus begini, harus begitu, keluarannya harus begini, harus begitu. Jadi makin banyak aja gitu loh. Jadi mesin-mesin pembakaran tuh sekarang diatur sedemikian rupa sehingga menjadi lebih rumit. Untuk para produsen juga lebih mahal produksinya, kemudian dengan biaya yang lebih mahal juga mungkin performance engine-nya juga turun, segala macam gitu ya. Oke, selanjutnya adalah monetary and other incentives. Jadi kendaraan listrik itu sekarang banyak insentifnya di semua negara, termasuk Indonesia juga. Saya nggak hafal, tapi yang saya tahu terakhir memang ada ya, entah nanti perihal perpajakan, entah apapun tuh insentifnya banyak. Jadi ini semua sebenarnya penggerak kenapa electric vehicles itu akan maju dengan cepat, dengan pesat. China is the main driver, jadi memang driver utamanya berasal dari China ya. Movement toward renewable energy, kita bergerak ke renewable energy. Oke, ini data-data yang sudah ada. Ini data-data yang sudah ada ya. Jadi banyak sekali ya, sudah ada semacam komitmen modal atau komitmen investasi dari pabrikan otomotif dunia yang besar ya, pabrikan otomotif dunia besar untuk berinvestasi masuk ke electric vehicles. Gitu. Jadi komitmen investasinya sudah besar dan sudah sebegini masifnya sebenarnya electric vehicle itu. Oke ya. Contoh ya. VW, Volkswagen menginvestasikan 40 billion on electric car. Ya. Ya, ini teman-teman bisa baca sendirilah ya, bisa baca sendiri. Volkswagen, GAC, Daimler itu grupnya Mercedes ya. Kemudian Ford Motor itu juga General Motor, GM, Amerika Serikat ya. Terus kemudian other ex China ya, di pabrikan-pabrikan lain di luar ini dan di luar China ya, seperti Porsche, Tesla, BMW, Dyson, Toyota, Mercedes. Ini juga, terus kemudian di Vietnam itu juga ada ya, Vietnam itu ada mobil elektrik bagus banget, itu juga ada. Lalu di Cina sendiri sekitar 100 billion committed capital for investment related to electric vehicle. Jadi di Cina sendiri komitmennya sudah 100 billion USD. So, capital itu sudah komitmen. Komitmen itu maksudnya ready to spend, ready to beli apapun, bangun apapun terkait dengan electric vehicle. So, jadi peluangnya sebesar itu dananya. Dan the main drivernya electric vehicle itu apa? Itu di baterai, teman-teman. Masalah engine tuh tinggal modifikasi dikit-dikit. Ini kan perubahan dari combustion, dari pembakaran ke listrik kan. Jadi komponen utamanya memang di baterai itu. Kuncinya electric vehicle kan di baterai ya. Nah, atas dasar data-data itu, permintaan akan nikel untuk market baterai ya, reshape the nickel industry ya. Reshape itu apa ya? Membentuk ulang gitu kan, atau mengenhance atau membuat industri nikel ini sebenarnya menjadi lebih bagus gitu. Coba teman-teman lihat ya. Ini
Yang poin sebelah kiri, ya, ini nickel demand for NEF baterai. Kira-kira ini demandnya nikel ya. 2030 estimasi sebesar ini. Terus kemudian yang sebelah kanan, ini breakdown nickel demand 2017 dibanding 2030. 2017 itu ini yang lingkaran kecil ya, yang lingkaran kecil di dalam. 2030 lingkaran besarnya. 2017 mayoritas memang untuk stainless steel ya, untuk logam-logam. Nanti pada tahun 2030 mayoritas memang masih untuk stainless steel, karena nikel itu teman-teman, nikel itu ada kelas-kelasnya. Jadi ada kelas nikel, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tidak semua nikel itu bisa untuk baterai. Ya. Di dunia ini ada beberapa produsen nikel ya, di Brazil, di daerah Amerika, di China, di mana juga ada, termasuk di Indonesia. Tapi tidak semua nikel itu bisa bagus atau cocok sehingga efisien untuk menjadi baterai. Nah, yang paling bagus itu sebenarnya memang nikel dari Indonesia, khususnya dari Morowali sana. Tapi poinnya ini 2030 nanti estimasi 37% kebutuhan penggunaan nikel itu untuk baterai. Hari ini berapa? Hari ini baru 3%. Sorry, 2017 kemarin 3%. Hari ini sudah naik, tapi saya belum punya datanya. Tapi kira-kira waktu itu baru 3, sekarang ke 37 ya. Memang pasti charging. Oke, selanjutkan ya. Jadi ini kira-kira gini teman-teman ya. Slide ini tuh kira-kira dengan kondisi industri nikel yang saat ini, industri nikel itu berarti mulai dari tambangnya sampai dengan pengolahan ya, sampai dengan smelternya itu memang sudah dilakukan ya, sudah dilakukan. Tapi development untuk agar industri ini menjadi lebih besar guna memberikan supply ke permintaan yang menjadi lebih besar tuh saat ini memang belum siap. Bukan belum siap, artinya kapasitasnya memang kurang. Jadi kalau menggunakan kondisi saat ini saja, nanti estimasinya ya, estimasi ini dalam ribu ton ya, estimasi 2030 itu bisa ya defisitnya sampai 1.200 kiloton atau 1,2 juta ton. Itu dengan kondisi yang saat ini. Artinya apa? Artinya industri nikel sekarang perlu digenjot supaya nggak seperti ini. Ini kalau kondisinya seperti ini, harga nikel bisa gila banget ini harganya. Harga nikel bisa puluhan atau ratusan kali lipat naiknya. Maka pasti ya, namanya di dunia ini, di ilmu ekonomi kan ada namanya elastisitas permintaan penawaran, efisiensi market kan gitu ya. Tadi di slide pertama, di video pertama juga saya jelaskan bahwa ada penelitian efisiensi market di LME di London itu yang ternyata ditemukan tidak efisien. Tidak efisien itu kalau paper itu saya baca detail itu perlu waktu hampir setahun atau 2 tahun untuk supply itu mengejar demand. Jadi kalau demand-nya naik duluan, supply-nya itu perlu 1-2 tahun untuk membalance. Artinya pasti dalam ilmu ekonomi, nanti kalau harganya naik, permintaan naik, memang pasti akan naik itu supply. Industri nikel pasti naik. Tapi sekarang itu belum, dan itu dinotis oleh semua peneliti bahwa industri nikel itu perlu mulai sekarang memang perlu keseriusan untuk dibangun supaya nanti nggak terjadi defisit. Kira-kira begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau orang yang sudah main di nikel, ya masa depannya cerah deh udah sekarang. Ya kita sebenarnya cukup berbangga ya, Indonesia harapan kita nih ya jangan cotok jual nikel doang gitu ya. Harusnya Tesla tuh bikin pabrik di Morowali sana, udah wajibnya begitu. Pokoknya Tesla yuk kalau ngambil nikel, harus bangun pabrik di Morowali. Bateraimu harus dibikin di situ sampai jadi, keluar dari Indonesia harus berwujud baterai. Termasuk semua perusahaan-perusahaan otomotif yang mau komitmen masuk ke Morowali, kamu harus bangun baterai di situ. Kalau saya sih setuju itu, diketatin seperti itu, mestinya begitu ya. Supaya Indonesia maju ini, kapan lagi kalau ya mumpung dunia sedang mengarah ke sini gitu loh. Oke, saya lanjutkan ya. Nah ini dia.
Nah, ini tadi gambaran tentang kebutuhan nikel ya, kebutuhan nikel, beberapa slide saja. Kalau teman-teman mau nanti saya datanya banyak paper, banyak analisis ya, apa namanya, panjang lebar lah kalau teman-teman mau pelajari. Tapi kira-kira adalah semua peneliti, semua paper, semua analis, semua ekonom seluruh dunia sepakat, tidak apa namanya istilahnya undisputable gitu ya, tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa masa depan nikel itu pasti bagus. Kira-kira seperti itu. Bahkan teman-teman kalau dengar ya beberapa berita ya awal-awal tahun lalu atau akhir tahun kemarin, pemerintah ya, Pak Luhut itu juga sampaikan bahwa banyak sekali investor asing yang berebut untuk masuk ke Indonesia. Tesla lah, Samsung lah, China lah, semuanya untuk berebut nikel yang ada di Morowali. Karena apa? Karena mereka tahu nikel yang di Morowali itu nikel yang terbaik, dan Morowali itu isinya nikel semua. Teman-teman kalau googling tambang nikel terbesar atau daerah penghasil nikel terbesar itu ya Morowali. Termasuk kalau teman-teman mau pelajari lebih lanjut, jadi nikel kelas 1 yang nikel yang digunakan untuk baterai itu adanya juga di Morowali. Kira-kira begitu teman-teman. Jadi kenapa saya fokusnya ke Morowali, karena ya itu tadi alasannya, kita pilih komoditi terbaik, komoditinya nikel. Setelah nikel, ya kita pilih nikel yang terbaik yang di mana, kan kira-kira begitu kan ya. Nah, di Morowali itu ada namanya Indonesia Morowali Industrial Park. Yang rumahnya di Morowali atau yang kebetulan kerja di Morowali pasti tahu ini. Ya, ini kawasan industri yang ada di Morowali yang memang spesialis nanti ke depan, di masa depan akan didesain, akan disiapkan untuk yaitu industri nikel, smelter di sini semua, karena semuanya disiapkan di sini. Apa namanya, termasuk juga nanti kalau investor asing seperti Tesla, Cina atau pabrikan lain, misal BMW lah, Mercedes, kalau mau bikin pabrik baterai, mestinya dia suruh ke sini. Kamu bangun pabrik lah, pabrik baterai lah di sana. Nggak usah kamu bawa nikelnya keluar negeri. Kamu bangun pabrik di sana, semuanya nanti akan masuk ke Indonesia Morowali Industrial Park di sini. Karena di sini speknya udah ada di sini semua, termasuk fasilitas untuk ekspat, hotel-hotel semuanya juga sudah mulai dibangun di sini. Pasti kalau orang asing mau bangun sesuatu ya dia sudah nyari tempat yang nyaman. Pasti maunya nyari tempat yang nyaman ya. Ya, Indonesian Morowali Industrial Park. Nah, ini penjelasannya ya, kira-kira ya sudah ada 2 gigawatt coal fire power plant ya, dan akan bisa dibesarkan. Pokoknya ini kira-kira ini sudah disiapkan ya, sudah disiapkan pemerintah untuk industri nikel di masa depan di Indonesia, tempatnya di sini. Ini speknya, ini spek kawasan industrinya ya. Terus ngarahnya kemana nih Mas Es? Ngarahnya kalau saya nih ya, saya akan mencari emiten mana yang punya Morowali itu. Emiten mana yang punya tambang nikel di Morowali, atau kalau bisa, dia yang punya tambang nikel, dia yang punya kawasan industrinya, pokoknya dia yang punya semuanya di situ. Ada nggak Mas Es? Ada, ya itu perusahaannya pasti ada lah. Tapi emitennya di Bursa Efek ada nggak? Sayang sekali nggak ada. Tapi ada yang punya saham di situ ada, hanya dia belum pengendali gitu loh. Tapi saya lihat dia sepertinya arahnya kok apa ya, kok ambisius banget masuk ke Morowalinya gitu. Teman-teman lihat ya di sini, ini kan yang punya Nickel Mines nih ya, Nickel Mines Limited. Oke, yang punya ini perusahaannya listing di Bursa Australia. Nah, pemegang sahamnya Nickel Mines itu ini teman-teman. Ini pemegang saham 10 besar, pemegang saham 10 besarnya, nomor 7 tuh Harum Energi. Dia punya saham 3,72%. Ini jumlah lembarnya Harum. Terus informasi yang saya dapatkan ya, saya belum bilang ini benar-benar ya 100% benar, tapi ini informasi terbaik yang saya dapatkan. Biasanya orang yang ngasih informasi ke saya ini biasanya dia tuh tepat. Karena dia tuh ini teman saya nih corporate bankers, dia pindah-pindah banker multinasional, dia kenal sama pimpinan owner, pokoknya dia kenal orang-orang terkaya lah. Bosnya Harum dia kenal, bosnya Raja kenal, bosnya Adaro kenal, bosnya dikenal. Dari situ dia mendapatkan informasi.
Nah, menurut informasi yang dia sampaikan, ini nomine JP Morgan ini ya, ini tuh karunia bara perkasa. 15% sudah punya. Karunia bara perkasa tuh siapa? Karunia bara perkasa tuh mboknya Harum. Bapaknya Harum. Pokoknya induknya Harum aja. Ya. Pemegang saham pengendalinya Harum itu PT Karunia Bara Perkasa. Itu punyanya salah satu orang terkaya juga ya, konglomerat Indonesia, namanya Kiki Barki, itu Kiki Barki Family, dan yang saya tahu dia juga insting bisnisnya bagus. Kalau saya sambung-sambungkan ceritanya, informasinya sebenarnya masuk akal. Kenapa? Karena begini, kemarin waktu Harum RUPS itu kan disampaikan Harum nggak bagi dividen ya. Tapi di situ disampaikan memang uang cashnya Harum akan digunakan untuk ekspansi bisnis strategis. Dan informasi yang saya dapatkan memang, cuman begini, informasi dari teman saya nih, dia nggak spesifik sebut nama perusahaan nggak. Cuman dia bilang begini, ini bos Kiki Barki nih, dia serius nih mau nambah kepemilikan di Nickel Mines. Di Nickel Mines Morowali bilangnya gitu. Pokoknya dia akan tambah gede-gedean. Saya nggak tahu tambahnya lewat Karunia Bara atau lewat Harum. Tapi kalau kemarin Harum nggak bagi dividen, uang cashnya mau dipakai dan dipakai untuk ekspansi, bisa saja one day Harum akan tambah posisi di sini. Sini sudah ada Karunia Bara, sini sudah ada Harum. Sebenarnya ini kalau ditambah, Kiki Barki itu sudah pengendali di situ. Dia tahu yang terbaik Morowali, yang punya kawasan industri Morowali ya perusahaan ini, ya. Dan dia masuknya lewat begini ternyata. Nah, artinya saham yang saya pilih itu apa? Saham yang saya pilih Harum, teman-teman. Sahamnya mainstream ya. Mainstream sudah banyak yang tahu ya. Tapi ada sesuatu yang unik di Harum yang bisa kita hitung nanti dalam LK, laporan keuangan kuartal 3 itu sangat menarik. Nah, ini teman-teman mesti tahu ya. Oke ya, ini pemegang sahamnya. Nah, ada apa dengan Harum? Apa sih yang menarik lagi ya selain punya saham itu ya? Oke, ini laporan keuangan ini ya per 1 Januari 2020, lalu saldo per 30 Juni. Ini laporan keuangan kuartal kedua, laporan keuangan 2 kuartal. Bukan kuartal kedua ya teman-teman. Kalau saya sebut 2 kuartal itu berarti kuartal 1 plus kuartal 2, artinya semester 1. Kalau saya sebutnya kuartal kedua, berarti itu April, Mei, Juni. Hanya 3 bulan di kuartal kedua. Biar nggak salah ya. Ini berarti laporan keuangan 2 kuartal atau semester 1. Ini posisi modal, posisi equity Harum. Sekalian teman-teman juga belajar baca laporan keuangan ya. Ngikutin ini ya. Ini posisi modalnya. Teman-teman lihat di kolom ketiga ada namanya saham Trisuri. Saham Trisuri itu saham yang dihasilkan dari buyback. Jadi Harum sendiri. Teman-teman yang namanya buyback tuh ya. Nah ini sekalian juga nih ya sedikit ya pemahaman buyback. Perusahaan itu, emiten itu kan punya pemegang saham. Pemegang sahamnya pengendalinya siapa, nanti ada siapa, ada masyarakat. Nah yang namanya buyback, yang beli itu emitennya, Harumnya, bukan pengendalinya. Kalau pengendali beli namanya bukan buyback ya. Kalau pengendali beli artinya ada penambahan kepemilikan aja. Yang namanya buyback itu ada saham beredar, saham itu ditarik kembali, dimasukkan ke emiten, itu namanya buyback. Nah, Harum itu per 30 Juni ini saldo buybacknya tuh 20 juta US, 20 juta US ya. Itu saham dia punya total saham 20 juta, senilai 20 juta US. Ini dinilai apa namanya berdasarkan harga yang dia beli. Ya, harga yang dia beli totalnya ini teman-teman, ini tidak menggunakan harga market ya. Ini adalah uang yang dikeluarkan Harum selama proses buyback. Harum itu buyback dari tahun 2016. Buyback terus, pokoknya uang yang dikumpulkan selama buyback itu sampai hari ini tuh sekitar 20 juta. Ini per 30 Juni. Ini posisi modal ini 2016 akhir. Nih ya, saya mau kasih perbandingannya buat teman-teman. Saldo per 31 Desember 2016. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Saya zoom biar tahu ya sini ya. Nih ya.
Oke, berapa trisurinya? Trisurinya waktu itu kita cari mana trisuri nih, paling kanan ya. Paling kanan ya teman-teman ya, modal saham dibeli kembali atau trisuri stok. Saham trisuri stoknya itu ya, per 31 Desember itu 4 juta. Mas S kok nilainya minus? Iya, saham trisuri itu kalau di dalam LK, kalau dalam laporan keuangan, di posisi neraca itu, posisi equity, dia selalu ditulis minus, karena itu kan mengurangi modal. Maksudnya, saham trisuri itu kan dibeli menggunakan uang cash. Uang cash itu kan tercatatnya sebagai equity. Jadi dia mengurangi equity, tapi ada saham trisuri, makanya nilainya minus. Ini 4, ini 20. Ya. Jadi, kira-kira, kalau saya tarik mundur, sekitar 2014 tuh masih sedikit banget. Jadi kira-kira sampai dengan 2016 itu dia sudah beli 4 jutaan. Sampai kemudian kemarin plus per 30 Juni itu beli 20. Artinya apa? Artinya dari 2017, 2018, 2019 itu Harum buyback terus. Buyback terus gitu. Nah, teman-teman biar sekalian tahu nih ya. Saham trisuri itu teman-teman kalau dijual kembali ada memang ada peraturan menjual kembali setelah berapa tahun dia harus dijual kembali. Persyaratannya tidak boleh dijual di bawah harga dia buyback. Jadi kalau dia buyback harga 1.800 memang nggak boleh dijual di bawah itu, harus di atasnya itu. Kira-kira begitu ya. Pokoknya dicatat aja dulu ada buyback dan punya saldo sekitar 20 juta. Sekarang saya kasih informasi yang lain ya, yang menarik ya. Ini yang paling kiri, saya lupa nggak kasih tahun ya. Yang paling kiri nih, yang ada 4 kotak berdiri nih ya, vertikal ini. Karunia Bara Perkasa ya, PT Karunia Bara Perkasa, dari Harum, punya Harum 73,6%. Ini tahun 2016. Ini tahun 2016. Saya samakan dengan posisi equity tadi. Lalu, pada tahun 2019 akhir, sesuai dengan laporan tahunan terakhir, ini 2019 akhir, kepemilikan Karunia Bara Perkasa sudah 79,1. Sudah naik 6%. Jadi teman-teman, selain Harum itu beli, Harum kan buyback ya, selain emiten beli, ternyata pengendalinya juga beli nih. Diam-diam dia beli terus nih saham Harum. Dari 73 menjadi 79. Ya, 1. Nah, per 30 Juni berapa? Ini per 30 Juni atau hari ini ya. Karunia Bara Perkasa udah 79,79. Naik lagi nih. Gitu. Jadi poinnya apa? Poinnya pengendalinya nih beli terus teman-teman. Pengendalinya collect terus, emitennya buyback terus. Nah, kalau dalam ilmu corporate action analysis gitu ya, saya share juga ke teman-teman. Teman-teman, kalau perusahaan bagus ya, masa depannya bagus, labanya bakal kenceng, prospeknya bagus. Kira-kira sebagai yang punya saham, dia akan beli atau jual saat sahamnya murah ya? Pasti beli dong. Atau begini aja dibalik. Kalau ada orang kumpulin sahamnya beli, terus dikumpulin, terus dimasukin ke kantong terus nih saham-saham yang berserakan di investor publik ini. Kan ini saham-saham kan dalam tanda kutip kan sebenarnya berserakan ya, dipegangin investor publik itu. Abis itu saham itu tuh dibeli-beli terus. Apa sih artinya kalau orang beliin begini? Artinya bagus dong. Mau bagus dong. Masa mau jeblok, mau jelek dia mau beliin saham? Enggak. Teman-teman saya kasih tahu ya. Saham perusahaan yang mau jeblok, perusahaan yang sudah nggak ada masa depannya, nggak jelas bisnisnya, itu sahamnya bukan dibeli tapi dibuangin. Cara buang gimana? Pokoknya sebisa mungkin dibuang. Digoreng dulu dibuangin. Entah placement, entah repo, entah pokoknya disebar ke sono kemari lah. Alhasil nanti pemegang saham publiknya itu gede banget, 80%, 90%, bahkan ada yang sampai 100%. Teman-teman lihatlah saham-saham yang jeblok. Banyak kok saham-saham di bursa yang tahu-tahu 50 dan itu benar-benar full publik, 100% punya publik.
kayak TMPI lah, apalah, Mami atau apa itu semuanya publik. Itu apa artinya? Ini perusahaan sudah nggak ada masa depannya. Kenapa? Karena semuanya udah dibuangin sahamnya. Itulah kalau ini sebaliknya, ini masa depan pasti bagus. Ya, baik emiten maupun pengendalinya beli terus. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita lihat chartnya. Harga Harum itu hari ini itu sudah jauh meninggalkan harga sebelum COVID. COVID kan di sini kan? Di sini ya. Ini nih, 2020 nih ya. Ini kan akhir Februari nih. Di sekitar 1.300 kalau nggak salah. COVID dia ikut turun tapi langsung recover. Harga sekarang sudah jauh meninggalkan harga COVID. Artinya apa? Ya artinya entah kalau boleh saya sebut invisible hand atau saya sebut atau teman-teman sebut bandarnya atau bagaimanalah itu teman-teman sebut ya, atau yang lebih fair juga memang investor-investor yang beli sahamnya Harum, mereka sudah optimis bahwa Harum ini akan ada sesuatu yang bagus, sesuatu yang besar yang ada di Harum sehingga layak harga Harum ini segera naik. Bahkan sudah jauh meninggalkan harga saat sebelum COVID-19 menyerang. So poinnya, saya kalau buka chart ya teman-teman, saya sendiri kan fundamentalis. Tapi saya kalau lihat chart begini nih, saya jadi tertarik. Ada apa ya dengan perusahaan ini ya? Kok ininya buyback terus, pengendalinya beli terus, sampai harga sahamnya juga sudah meninggalkan level COVID. Semenarikkah itu? Saya selalu begitu. Ya, jadi kita mainkan mindset kita dengan cara berpikir yang benar. Jangan, wah ini digoreng, ini udah naik tinggi, takut. Jangan begitu. Teman-teman harus kritis, harus cari celah-celahnya supaya kita mendapatkan hasil yang bagus. Ya. Nah itu kenapa kok Harum kok udah bisa begini, ini ada apa gitu loh. Ya. Oke, sekarang kita lihat lagi ya. Sekarang saya mau pakai time frame yang lebih besar lagi. Harum tahun 2011-2012 waktu bullish commodity per harganya pernah 9.000. Waktu itu bisnisnya fully batubara ya. Lalu koreksi 2016 pada bottomnya, lalu kemudian naik, sempat peaknya di 2018 karena IHSG all time high-nya memang 2018. Sejak 2018 sampai dengan kemarin awal tahun itu koreksi terus teman-teman ya. Nah teman-teman saya kasih tahu Harum itu dan pengendalinya itu buyback sejak di sini nih. Dia di sini nih sudah buyback. Entah ya namanya dia pengendali ya, dia yang punya perusahaan, dia yang menjalankan, tentu dia jauh lebih tahu daripada kita kan. Apa yang akan terjadi dengan Harum juga sudah tahu. Cuman kan mereka kalau mau beli saham, mereka ya beli, mereka lakukan keterbukaan nih loh, saya buyback nih loh, saya beli saham. Tapi kan mereka nggak kasih alasannya kenapa beli saham kan. Mereka tetap punya kewajiban keterbukaan publik. Mereka beli, mereka laporkan. Nah, kalau publik mau ngikut silahkan. Tapi masalahnya, publik itu kan tidak tahu. Nah, ini pentingnya seminar ini saya lakukan, teman-teman. Bahwa teman-teman tuh beli sesuatu kan harus tahu. Saya beli karena alasan apa. Ada apa di emiten ini, ya. Perihal nanti mau beli, mau enggak, itu urusan lain. Teman-teman handle sendiri. Tapi bahwa teman-teman harus kuasai emitennya itu penting. Nah, sekarang turun. Poin saya sebenarnya mau kasih tahu ini, lihat teman-teman. Yang technical, khususnya teman-teman technical ya. Harum hari ini, dari kemarin mulai rebound. Harum tuh belum pernah, rebound kira-kira sekuat ini ya. Setrennya seperti ini, sejak penurunan dari 2018 itu belum pernah. Sebenarnya buat saya ini belum pernah. Ya. Ini nanti kalau naik sedikit lagi ini belum pernah. 2019 ini pernah ya, tapi ini gagal. Tapi buat saya, ini trennya nih lebih bagus, lebih kuat daripada 2019 awal. Jadi dari sini ke sini ini baru kali ini Harumnya benar-benar dikatakan uptrend. Nah, saham-saham yang uptrend begini teman-teman, itu harus teman-teman jeli lihat ada apa gitu loh. Kecuali kalau saham-saham benar-benar saham gorengan ya itu memang uptrend mungkin ya apalah ya, itu yang penting teman-teman ngikut, kalau koreksi keluar itu apa. Tapi kalau saham yang jelas-jelas fundamentalnya bagus, teman-teman harus cek ada apa dengan saham ini. Khawatirnya nanti nih uptrendnya kebablasan naik terus dan kita nggak sempat ngikut gitu loh. Ya. Oke ya, saya lanjutkan ya. Nah, tadi itu kondisinya Harum. Ya, Harum ada nickel mines, dia punya di situ, punya sahamnya.
sahamnya di buyback, terus sudah uptrend. Nah, sekarang saya mau bedah laporan keuangannya lagi terkait seberapa besar sebenarnya positioning Harum di nickel mines itu seberapa besar, lalu nanti potensinya, kekuatannya sampai seberapa. Itu sama-sama ya kita bahas. Teman-teman perhatikan di sini ya, agak konsentrasi perhatikan. Pada kuartal pertama yang ditutup 31 Maret 2020, Harum belum mempunyai investasi pada nickel mines. Yang ada hanya investasi keuangan pada Bursa Efek Indonesia. Jadi di laporan keuangan Harum, setelah saya pelajari, 31 Maret itu Harum belum punya. Investasi pada nickel mines itu belum punya. Yang punya itu ada nih namanya, ya Harum tuh ada namanya investasi keuangan. Nilainya tuh nih, pada tanggal 31 Maret itu 569 ya, turun ya. 31 Desember 648 turun karena kan IHSG turun, jadi wajar. Poinnya adalah pokoknya 31 Maret 2020 Harum belum masuk. Tapi mungkin induknya sudah masuk tuh ke nickel mines ya, yang Karunia Bara itu harusnya sih sudah masuk, tapi Harum belum masuk. Padahal Harum pada Juni ini ya, pada akhir kuartal kedua ini, Harum sudah punya tuh investasi di nickel mines dan nilainya cukup besar. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, lalu pada 2 kuartal 2020, ini laporan 2 kuartalnya ya. LK semester 1-nya atau semester 1 2020, Harum mencatatkan investasi keuangan pada nickel mine sebesar 32 juta. Kira-kira 32 juta US, gitu ya. Itu ada di laporan keuangan ya, catatan laporan keuangan nomor 7, namanya investasi keuangan. Ya, 30 Juni, oke, 30 Juni ya. Nickel mines pada tanggal 30 Juni 26. Lalu ada keuntungan ini ya, ada keuntungan 5,9 ini. Totalnya investasi keuangan dia 32 juta 700. Tapi di sini ada penerapan PSAK nilai ini dan nilai ini saya keluarkan. Jadi kalau pakai angka-angka ini, maka ketemulah angka ini. Ketemulah angka ini, ya. Jadi Harum tuh sudah investasi sebesar 32 juta. Pokoknya nilainya investasi Harum pada nickel mines akhir kuartal 2 tuh 32 juta. Nilai tersebut termasuk keuntungan. Jadi sudah ada keuntungan segini. Sudah ada keuntungan segini. Nah, teman-teman kalau lihat LK-nya Harum, lihat laporan keuangan Harum, itu ada keuntungan lain-lain namanya. Isinya itu adalah keuntungan kurs, selisih kurs dengan keuntungan investasi. Nah, keuntungan investasi itu keuntungan dari sini nih, dari nickel mines. Oke, sebelum membahas lebih lanjut, ada satu hal penting, ini terkait kepemilikan saham di sebuah bisnis. Itu ada 3 jenis, teman-teman ya, ada 3 jenis. Pertama, anak usaha langsung. Ini di luar Harum ya, tapi ini membantu teman-teman memahami Harum. Perusahaan kalau punya bisnis, itu cara dia memiliki sebuah bisnis itu ada 3 cara. Ini standar pencatatannya. Pertama, dia punya anak usaha langsung. Syaratnya saham dia memiliki saham tuh 50% lebih. Kalau dia punya saham 50% lebih dan kepemilikannya langsung tuh biasanya itu namanya anak usaha dan itu laporan keuangannya dikonsolidasi. Nah, yang kedua, kalau kepemilikan sahamnya minimal 20%, ya, tapi tidak sampai 50%. Tidak sampai 50% lebih. Itu namanya kepemilikan secara entitas asosiasi. Itu laporan keuangannya tidak boleh dikonsolidasi. Nanti kalau ada untung rugi perusahaan ini, nanti di akhir tahun baru dicatat atau di setiap kuartal laporan keuangan keluar dicatat keuntungannya perusahaan itu berapa. Keuntungan perusahaan itu berapa, terus kepemilikan kita berapa persen, baru diambil nih keuntungan bagian buat kita. Contohnya yang model kedua ini, kayak misal TKIM
ke Oki Pulp. Itu sama, TKIM tuh laba dari Oki Pulp tuh labanya lain-lain. Namanya laba lain-lain. Nanti apa isinya? Asalnya laba dari entitas asosiasi gitu. Karena kepemilikannya Tekim di Oki itu nggak sampai 50%. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau investasinya itu di bawah 20%. Kalau di bawah 20% itu dicatat sebagai model ekuitas atau investasi keuangan. Persis seperti Harum begini. Pokoknya nggak sampai 20% ya. Nah, itu gimana cara mencatat rugi untungnya? Cara mencatat rugi untungnya itu berdasarkan nilai perusahaan. Kalau perusahaannya sudah perusahaan terbuka, maka menggunakan acuan sahamnya yang di perusahaan yang di bursa itu. Tapi kalau perusahaannya perusahaan tertutup, itu sepertinya ada penilaiannya dari perusahaan penilai. Yang paling gampang ya kita lihat harga sahamnya aja. Seperti Harum. Jadi keuntungan dia ini dari mana sih keuntungan ini? Ini dari harga sahamnya Nickel Mines, teman-teman. Harum beli Nickel Mines waktu itu harga saham berapa? Terus nanti, misal dulu belinya bulan April. Terus akhir Juni, harga saham Nickel Mines dilihat berapa? Kalau harga sahamnya naik, ya Harum untung gitu aja. Itu namanya kepemilikan pencatatan model ekuitas atau investasi keuangan kayak begitu. Karena kepemilikannya di bawah 20%. Nah, jadi supaya teman-teman tahu keuntungannya dari mana? Keuntungannya dari kenaikan harga saham. Ini beda dengan Tekim ya. Kalau Tekim tuh di atas 20, dia tidak menggunakan harga sahamnya Oki. Dia menggunakan laporan keuangan Oki di paling bawah tuh bottom line-nya Oki kuartal ini untung atau rugi berapa, itu tinggal diambil angkanya sama Tekim berdasar sesuai dengan proporsional kepemilikan aja. Misal labanya Oki 100 juta, terus Tekim punya 40%, ya diambil ke LK-nya Tekim 40 juta, kira-kira begitu. Kalau ini beda, ini di bawah 20, dia menggunakan harga saham. Ah, ini dia. Ini harga sahamnya Nickel Mines yang ada di bursa Australia. Teman-teman bisa cek, bisa menggunakan Yahoo Finance atau Investing. Kode sahamnya NIC.AX. AX itu maksudnya bursa Australia. Teman-teman kalau di Yahoo Finance itu, kalau misal lihat harga saham Indonesia ya BBRI.JK gitu. Kalau bursa Indonesia tuh kodenya JK, kode bursanya. Kalau Australia AX. Nah, ini pada penutupan hari Jumat kemarin. Penutupan hari Jumat kemarin harganya 0.725. Ya, harganya 0.725. Harga ini sudah all time high. Dia sudah sempat break all time high nih, teman-teman. Sudah di atas 7550. Kemarin sudah sempat 0,76. Tapi sempat koreksi karena harga nikel koreksi. Ya teman-teman yang suka perhatiin harga nikel pasti tahu ya, hari Kamis, hari Jumat tuh nikel lumayan anjlok, dan itu langsung reflect ke Nickel Mines ini. Nickel Mines itu selama 2 hari berturut-turut juga anjlok. Dia sudah sempat break all time high sebenarnya. Nah, ini kalau break all time high itu apa? Break all time high itu artinya ya perusahaan ini bagus banget, banyak diserbu investor dan harganya berpeluang untuk naik lebih tinggi. Teman-teman teknikal pasti tahu, saham-saham yang break all time high itu batasnya langit, istilahnya gitu ya, udah nggak ada batas. Dia nggak punya resisten gitu loh. Kalau belum break all time high kan dia punya resisten dari sebelumnya kan, sebelumnya resisten di sini, resisten di sini. Kalau dia break all time high, saham ini udah nggak punya resisten, batasnya langit udah, kira-kira begitu. Paling kalaupun mau narik resisten itu yang pakai Fibonacci ya, garis-garis Fibonacci next ke rasio berapa gitu, apakah bisa. Tapi kira-kira poinnya trader manapun, trader kelas dunia pun ya, miners ini pun, kalau udah break all time high itu saham pasti terbang. Nah, ini kemarin sudah break, cuman sayangnya dia berbalik karena harga nikelnya koreksi. Ya. Nah, sebentar. Ini yang menarik, teman-teman, ya, menarik. Oke, kita hitung keuntungan Harum pada LK 3 kuartal nanti untuk investasi keuangan ini. Nah, yang paling penting sekarang, ini banyak orang nggak tahu. Sekarang kan kita tahu ya. Sekarang kita hitung potensi laporan keuangannya Harum kuartal 3 nanti bagaimana nih. Dia masalahnya nih sahamnya naik terus. Ini kan koreksi. Nanti nih kalau nikelnya naik terus, mungkin nanti kan kuartal 3 tuh kan selesainya kan Juli, Agustus, September, akhir September ya. Nanti harga sahamnya NIK ini akhir September berapa? Itu yang dipakai acuan oleh Harum.
Nah, saya sudah buatkan hitung-hitungan di Excel ini supaya mudah, ya, supaya mudah untuk hitung. Teman-teman nanti saya share di grup file Excelnya ini. Kira-kira begini, ya. Pada waktu kuartal pertama itu kan belum ada, ya, belum ada. Terus kuartal kedua itu saldo awalnya kan 26 juta. Kemudian ada profit 5,9, saldo akhirnya 32. Nah, 5 juta dari 26 itu kira-kira 23. Saya cara carinya begini. Berarti 5 itu profit 23%. Sejak beli sampai dengan akhir Juni itu profitnya 23%. Nah, sekarang harga saham. Akhir Juni, akhir kuartal 2, harga sahamnya Nickel Mines itu 0,59. Kalau Harum profitnya 23%, artinya dia tuh beli pada harga 4797. Gitu aja ya, mudahnya ya. Hari ini harga sahamnya 0,70. Berarti kalau harga awal Harum beli di sini, maka keuntungan Harum tuh 51% hari ini. 51% itu berapa? Itu 13,3 juta. Ada tambahan laba sekitar 7,3 juta dari sebelumnya. Kan sebelumnya sudah dicatat 5 juta kan? Berarti kalau pakai misal nih, ini misal asumsinya harga Nickel Mines nggak bergerak, nggak naik, nggak turun begitu aja sampai penutupan September, kira-kira nanti keuntungan tambahan Harum itu 7 juta dari sini. Tapi kalau harganya naik, teman-teman tinggal input aja ntar di sini, pakai Excel ini berapa kira-kira keuntungan Harum gitu aja. Jadi asumsi saya, kita pakai ini aja dulu, nggak usah muluk-muluk ya, pakai angka 0,725. Sekarang kita hitung. Ini laporan keuangan Juni, laporan keuangan semester 1 kemarin ya. Ini ada pendapatan lainnya. Ini yang tadi saya bilang. Teman-teman kalau buka LK-nya Harum, LK gedenya, profit loss yang paling atas itu ada namanya pendapatan lain-lain, nilainya 13 juta. Isinya itu laba selisih kurs. Laba selisih kurs itu kira-kira begini ya. Begini teman-teman. Karena ini Harum tercatat dalam USD dan dia punya banyak uang USD, maka saat USD menguat, uang-uang simpanan dia itu kan setelah dirupiahkan kan kira-kira menguat gitu kan ya. Pokoknya laba selisih kurs itu intinya karena kursnya bergerak lah ya, entah kursnya naik atau turun, kadang dia bisa selisih kurs, kadang dia bisa rugi kurs. Nah, laba selisih kurs ini bukan laba real, karena ini nanti tiba-tiba akan hilang, tiba-tiba akan bertambah, ini tidak bisa kita jadikan acuan bisnis. Kira-kira begitu ya. Nah, isi selanjutnya ini adalah perubahan nilai wajar aset finansial. Ini yang keuntungan dari tadi tuh, dari Nickel Mines itu. Nah, sekarang saya hitung ya, hitung LK-nya untuk kuartal 3. Dengan nilai forex gain selisih kurs yang menurut saya sama. Kenapa sama? Karena saya lihat kursnya kuartal kedua kemarin dengan kursnya kuartal 3 itu USD berbanding rupiah atau mata uang lain tuh nggak terlalu signifikan geraknya. Jadi menurut saya nanti kuartal 3 tuh laba selisih kursnya ya masih tetap aja sekitar 7 jutaan. Nggak berubah. Oke? Oke ya, nah apalagi kalau kursnya nanti naik ya, IDR melemah mungkin ini akan naik. Tapi let's say kita anggap sama lah 7 juta ini ya. Terus, maka akan ada tambahan 7,35 juta profit di LK Harum. 7,35 itu dari sini. Berarti ini kan ada penambahan dong. Ini kan nanti kan ditarik kan. Tadinya 5 juta, sekarang kan jadi 13 juta. Ada tambahan 7 juta. Jadi ini kalau ditambah 7 juta sekian, itu kira-kira 21 lah nilainya sudah. More or less 21 lah. Jadi nanti pada kuartal 3 itu, pendapatan lainnya itu nilainya di sini sudah 21. Itu dengan asumsi harga Nickel Mines-nya 0,72. Kalau harga Nickel Mines-nya 0,8, wah ini makin surging lagi nih, makin kenceng lagi labanya. Gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Pertanyaan selanjutnya. Mas AS, apakah ini laba semu ya? Maksudnya apakah ini ada duitnya? Kan ini cuma investasi. Tidak, saya bilang ini laba real. Justru ini real. Kenapa real? Pertama, jika Harum mau jual saham Nickel Mines, misal Harum jual saham Nickel Mines, itu laba langsung masuk kantong. Kalau saham itu dijual, nilainya tinggi kan pasti laba dong langsung masuk kantong. Yang kedua, termasuk jika Nickel Mines bagi dividen, maka akan masuk pendapatan Harum langsung sebagai keuntungan. Jadi real teman-teman.
investasi keuangan yang dilakukan Harum di Nickel Mines itu kalau ada laba, walaupun posisinya di pendapatan lain-lain, bukan bisnis batubara, tapi itu real, itu ada uangnya. Anytime kalau dijual, uangnya masuk kantong. Kalau Nickel Mines bagi dividen, masuk kantong. Nah, kabar baiknya, di kuartal pertama ini, di semester pertama ini, Nickel Mines bagi dividen interim. Jadi Nickel Mines ini setahun 2 kali bagi dividen. Sekarang dividen pertama Harum sudah dapat. Dividennya berapa? Nih, dividennya kira-kira segini ya. 0,01 ya per share. Kalau saya hitung-hitung, Harum dapatnya itu tambahan 800.000 USD. Ya, nggak sampai 1 juta sih ya, tapi lumayan. Sebenarnya yang nanti yang bikin surging itu kalau harga ini kan harga sahamnya Nickel Mines tuh teman-teman. Harga saham Nickel Mines tuh sangat linear dengan harga nikel. Jadi teman-teman sekarang yang tahu ini, dulu kalau saat nikel naik yang dikejar-kejar kan Antam sama Inco ya. Padahal Harum ini linear juga sekarang dengan harga nikel. Kalau harga nikel naik, harga saham Nickel Mines itu udah pasti naik. Kalau harga Nickel Mines-nya naik, maka Harum nanti potensi cuannya menjadi lebih besar. Jadi kalau saya sekarang, kalau harga nikel surging terus nih naik-naik terus, saya tambahnya Harum gitu, karena saya sudah tahu. Termasuk ini dia juga dapat dividen. Ya, sekarang skenario LK 3 kuartal atau nanti ya per September nanti ya, per akhir September ya. Oke. Ini LK 2019-2018, ini pada 3 kuartal di 2019. Nanti LK-nya Harum 3 kuartal 2020 yang sebentar lagi nanti ya, itu kan dibandingkannya kan dengan 2019 kan, market kan selalu begitu kan, year on year naik berapa kali, CNBC kan begitu beritanya, oh year on year naik atau turun, jadi dibandingkannya begini. Sekarang kita lihat, 2019 lalu, 3 kuartal ya, September itu, labanya Harum itu 18 juta. Dah, ini aja. Pokoknya labanya Harum 18 juta. Jadi nanti akan dibandingkan dengan nilai 18 juta. Sekarang kita lihat. Ini 2020. Ini 2020 Juni kemarin ya, kemarin. Kemarin aja sudah 23. Artinya sebenarnya kalau kuartal 3 tuh Harum nggak cetak profit apapun ya, 0-0, itu sebenarnya year on year-nya dia masih naik. Masih naik. Tapi skenario coba kita lihat ya. Dari pendapatan lain-lain saja sudah 20, bukan 20 juta ya. Tadi berapa ya? Sorry, 21. Saya salah ketik nih. Ini 21. Kan tadi ini kan sudah kita hitung kan menjadi 21 kan? Pakai harga saham yang sekarang kan? Sudah 21. Ya. Belum ditambah dengan pendapatan utama dari lain-lain ya. Kan bisnis batubara kan nanti pasti ada profit. Harum itu nggak punya utang, jadi Harum tiap kuartal udah pasti untung, nggak mungkin nggak untung. Apalagi kuartal 3 perbaikannya sudah bagus ya, penjualan batubara sudah pasti di atas di atas kuartal kedua kemarin. Jadi laba dari batubara juga langsung naik. Nah, hitungan saya ya nanti teman-teman ya, menggunakan harga saham Nickel Mines hari Jumat kemarin, laba Harum nanti sekitar 38 juta lah, 38 juta USD pada saat LK kuartal ketiga. Jadi nanti 38 itu akan dibandingkan dengan 18 teman-teman. Naiknya udah 100% lebih. Media itu, oh laba Harum naik 100% lebih. Nah itu peluang untuk harga sahamnya makin cepat aja nanti naik. Ya, jadi nanti di sininya 38, di sininya 18. Dan itu semuanya real bisnis. Nah inilah potensi yang ada di Harum yang tidak banyak orang lihat. Ya. Itu potensinya, saya sudah masuk. Buat teman-teman, gimana strategi masuk Harum? Sekarang kita go to chart ya. Ini teman-teman, ya. Teman-teman coba lihat di sini ya. Harum tuh sudah mau nge-break all time high juga loh. Bukan all time high, maksudnya harga konsolidasi panjang nih. Dari awal 2019 nih, lihatin. Dari posisi sini sampai ke sini, ini udah mau di-break nih. Udah mau di break ya, lihat. Ini kan cuma C2 aja nih. Ini ya, ini. Ini kan cuma antena aja nih. Kalau saya pakainya, saya sebenarnya harganya ini 1.600. Nah, Harum dari kemarin dia coba tembus 1.600 nih. Sempat tutup di atas 1.600, gagal lagi. Kenapa?
Saya lihat gagalnya bukan karena Harum, gagalnya karena indeks. Indeksnya tuh merahnya dalam. Tapi saat kemarin dihajar indeks, Harum tuh koreksinya tuh santai aja. Koreksinya cuma 1 poin, cuma 0,5%, gitu-gitu. Dia memang sempat swing ke bawah, tapi ditarik lagi. Koreksinya tuh nggak pernah banyak. Artinya apa? Artinya nih Harum ini udah kuat banget nih saham. Dia tuh nanti nih IHSG hijau aja, tek ditutup di atas 1600, 1650. Tembus ini cus, cepet aja nih ke 1900 nih. Udah nggak ada halangan di sini. Biasanya cepet nanti ke sini, serut gitu. Nah sekarang gimana teman-teman? Saya nggak tahu teman-teman expect-nya bagaimana. Tapi kalau menurut saya tuh begini. Kalau saya ya, teman-teman boleh mengharapkan Harum koreksi, boleh. Misal teman-teman jagain, mas saya nunggu di 1500 lah. Nanti TP di 2000 udah lumayan tuh, berapa persen tuh, 30% gitu. Cepat aja, oke boleh. Tapi masalahnya pertanyaannya, ngasih nggak market 1500? Kalau teman-teman tanya saya, mungkin nggak, saya nggak bisa jawab. Teman-teman tanya siapapun, kalau ada orang yang ngaku-ngaku bisa jawab, jawabannya jangan didengerin, karena tidak ada orang yang bisa jawab itu sebenarnya. Yang sebenar-benarnya ilmu ya, di bursa saham yang benar itu, orang nggak akan pernah bisa jawab ini saham akan turun atau naik. Yang paling benar adalah orang technical itu melihat polanya doang, dia nggak ngerti naik atau turun. Dia tuh mempersiapkan plannya, kalau naik dia mau bagaimana, kalau turun dia bagaimana. Kalau naik itu ke sini, kalau turun ke sini, gitu technical yang benar. Seorang fundamental itu seperti kita tadi bahas potensinya, lalu kita proyeksikan, oh kemungkinan ada kenaikan karena valuasinya naik gitu. Tapi naik atau turunnya harga kita nggak tahu. Nah, saran saya begini. Ini kalau IHSG-nya koreksi, teman-teman ada harapan diskon deh. Pokoknya kita berharap IHSG koreksi aja. Nah, yang saya juga nggak tahu nih koreksi apa enggak itu saya nggak tahu. So, jadi pokoknya bebas teman-teman lakukan sekreatif mungkin sesuai trik teman-teman sekarang seperti apa. Tapi saya sudah kasih tahu bahwa Harum menarik gitu aja. Targetnya berapa Mas? Kalau saya targetnya tinggi, saya nggak mau ngasih target. Tapi kira-kira kalau terdekat tuh ya tadi aja tuh simple. Ini kalau kuat ditutup di atas 1600 bertengger di sini udah ya ini ke 1800 1900 ini ringan. Ya target pertama 2000 lah di sinilah. Nggak muluk-muluk cepat itu. Gitu. Masa depannya gimana? Ya masa depannya Morowali segala macam tadi, kalau nanti Karunia Barat Perkasa mau kuasai, Harum mau diter segala macam, ya targetnya jauh lah. Ya, ini kan masa depan banget ini. Tuh. Dulu nggak pakai nikel aja di sini kok. Atau di sinilah minimal 3.500. Ada bisnis nickel mines tuh. Kalau harga nikelnya naik terus. Nah ini kemana ini ya? Ya tinggi gitu loh. Tapi kita nggak usah lihat begini terus. Nanti teman-teman greedy ya. Greedy. Kita step by step aja ya. Pasti ini perusahaan bagus gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, persis nih ya. Kira-kira udah 1 jam lebih sedikit. Ini sesi kedua. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, tanya jawab ya.